Oke, ini update Mega Pro yang pulsernya lemah ya. Kan ini kan motor DC ya, pengapian DC. Kemudian kita setelah hidup ya, kita cek pengisian ya. Ternyata pengisiannya nggak aktif ya. Saat digas-gas juga nilainya nggak naik ya. Ternyata setelah pengakuan pengecekan, ternyata spoolnya itu mati. Pantesan aja untuk mengecek pengisian kan mestinya harus hidup dulu ya. Jadi kita sudah hidupkan, kita ganti pulser yang baru ya, yang lemah. Kemudian kita cek pakai voltase ini ya, sampai avometer, ternyata nggak ngisi ya. Kita cek pakai manual, lampu ternyata nggak nyala ya, seperti ini. Untuk Mega Pro kan kabelnya yang dari spool ada dua ya, warnanya sama semua. Ini warna kuning-kuning, kita colokkan kabel bolam seperti ini, yang bolam ya. Ini kalau diengkol dia nyala, berarti pengisiannya dari spoolnya bagus ya. Output tegangan AC dari spool dia bagus. Tapi kalau ini dia nggak nyala, coba kita cek ya. Ini aja biar kelihatan. Nah, fokus ke bolamnya ya, saya engkol-engkol. Harusnya dia terang ya, dia engkol beberapa kali aja dia nggak nyala ya. Ini harus melakukan perbaikan spool ya, bisa di spool ulang atau ganti spoolnya. Kalau misalkan ragu untuk masalah spool, kita cek tahanannya ya. Kalau yang model kabel besar itu biasanya di bawah 1 ohm ya. Ini cek, kita colokan, posisikan ke ohm, yang kuning warna kuning. Sana kita ke kilo, ke posisi ohm, ya hitung. Kalau nggak ada, jangan ada hambatannya, colokan. Yang dari soket dia nggak ada ya, ya. OL yang dari spoolnya langsung. Ini warna kuning sama kuning, sambung. Dia nilainya berapa ini? Masih nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya. Semoga aja cuma putus ya. Kalau putus kan cuma disambung aja ya. Caranya jangan dipegang ya, kalau pegang malah hambatannya kita ya, putus dia. Oke, putus. Kita cari yang kesininya, apakah dalamnya putus. Oh, ini sepertinya putus ini ya. Coba kita buka bagian sini, kita coba urut kabel ya yang menuju ke spoolnya. Moga-moga aja cuma putus ya, nggak usah diganti atau di repair ya. Oh, disambung aja. Kalau misalkan putus kayak gini ya. Kita buka lah.
Kita lepas saja. Pertahanannya enggak. Masih nggak ada tanda-tanda. Karena tidak ada tahanan di spoolnya, kita bongkar aja, barangkali ada kosong. Kita buka bautnya, tinggal gini aja. Satu. Pulsernya kita lepaskan dulu. Apa? Kita lepaskan pulsernya. Ini kosong ya teman-teman. Nah ini babnya kosong ya. Pantesan aja ya bisa hidup, tapi cuma bantuan aki ya. Lagi pula juga tadi pulser sama koilnya lemah ya. Harusnya kalau misalkan trouble-nya ini aja, cuma kita ganti aki yang bagus, kita cek pakai aki yang bagus, dia hidup dan pengisiannya gak jalan ya. Tapi tadi waktu ganti aki juga susah hidup sih, karena pulsernya juga lemah sama koilnya ya. Ini kita kasih ke tukang spool aja, kosong ini kosong. Ini kabel apa lagi nih? Putus. Ini putus nih. Mungkin ini spool pengisian, mungkin ini spool lampu ya. Barangnya apa? Ini pulser kuning-kuning.
hijau masa ya. Apa yang kena soket? Cek biar jelas. Merah abu-abu. Ini jadi potong ini. Udah nggak masuk ya. Cuman ini indikator ya, lampu indikator. Kita abaikan ya, ini untuk lampu indikator netral biasanya. Nggak masuk ke spool, ini keluar sih, nggak masuk ke karet yang ini. Kita cek ini aja. Ini ya yang jelas ya kosong ya. Nah yang ini kosong. Cek sini. Iya pak, kosong, spoolnya kosong. Spoolnya? Surip tak mau tapi tak cek pengisiannya orang isi, jadi percuma orang ngomong kok kemana yang neng CDI ta nggak usah ngelawas, CDI nggak usah ngelawas. Nih koil tak tes wong mau lemah, mau nih misalnya kayak sepuluh di nganggo sing di sepuluh ke ulang normal nganggo aku sing nganggo koil sing lawas normal yo koil sing lawas tinggi kayak. Terus ngundake kosong, percuma orang isi kok ngokok tok. Bareng tuang spool main ngomong esok lagi. Para tinggu kan motor. Oke, ini sudah di spool ulang ya. Baru semua kabelnya. Kita ukur harusnya ini sekitar bawah 1 ohm ya. Kalau normal kita ukur dulu sebelum dipasang. Pilih ohm. Yang karena ini full wave jadi kabel sama kabelnya saling terhubung ya. Masuk ke lilitan, kemudian keluar lagi berupa kabel api semua ya, berupa api. Dia 0,6 ya, bener ya, di bawah 1 0,9. kalau tenang kita colokkan dulu biar ya di bawah 1 ohm ya. Enak goyang-goyangnya. Oh, kena mestinya ya. Ini karena saya pakai langsung tangan ini, harusnya jangan pakai. Kita tempelin. Nah, ditempelin. Dia 0,9 ya. Oke, langsung saja kita pasang. Ini harusnya spoolnya tadi kan putus ya, harusnya udah normal lah. Oke, ini kita pasang ya. Oke, lepas dulu bautnya. Tadi tarifnya 90.000, katanya yang paling mahal itu nyepulin yang ACG ya, sampai 250.
posisi yang pas ya. Kemudian baiknya ya pulsar ya. Takut ya. Apa servis? Ganti oli harus servis. Iya. Ayo ang pasti bannya mau kurang angin, mana nih sih kurang kok liuk. Iya. Kenapa om? Apa jas udah? Ya mantan ini macam ini. Tujuannya apa sih bodoh orang. Wih, mau dari siapa sih? Mantan ini mana anak Pak Darno. Pak Darno ngomong siapa nggak tahu. Mau ke Malang atau? Jangan. Tujuan jadi ini ganti. Orang praktek. Praktek ini. 10 pun itu disebutkan orang. Ya kok. 10 mau ke Malang. Pulsarnya terpasang. Ini tujuannya kira-kira apa? Dari berapa ini? Apa? Tengahnya apa? Tengahnya dong wis lemah kok. Karo sing anyar bibida kok selisih kok. Selisih ya. Ning tuku ki kan sak set asline. Nek tuku apa rene? Jatuh lagi. Nek tuku spool kan sak set karo pulser ya, Pak. Pasang. Satunya. Oh, ini ya. Pasang. Bukannya ya. Kemudian soket. Pastikan kerap ya, jangan sampai lepas. Lepas ya mogok ya kalau lepas. Sampulnya
pegel ya. Kita pasang. Ini ya, mengelupas kita salasi aja ya. Isolasi kertas buat pengunci. Oke, kemudian pulser ya. Ini kan ada soket, colokin aja. Ini soket indikator gigi ya. Ini udah nggak fungsi karena taconya udah dilepas ya, nggak pakai itu dashboard. Dan ini pulser ya, masalahkan. Salasi aja biar nggak kerak-kerak. Ini ada bracketnya, kita masukkan ke bracket. Kemudian kita cek output dari spool ya, pakai lampu ini harus nyala ya saat diengkol. Nah, ini tipenya full wave. Ini dua kabel keluar dari spool berupa api semua. Ini saling bergantian ya, kalau satunya plus berarti minus, satunya minus berarti plus ya, saling bergantian. Ini bisa nyala kalau misalkan spoolnya normal. Kalau misalkan punya mendapati teman-teman redup, perlu diperbaiki ya spoolnya ya. Biasanya pengisinya udah nggak maksimal ya. Ini saat kunci kontak off harus nyala. Kita engkol ya. Terangkan pastikan mati ya. Dan kita coba hidupkan ya. Nah, pas dulu ini bolanya. Kita hidupkan, kemudian cek pengisian. Kita pilih
jempol ya. Ini udah 13 ya, stasioner aja udah 13, tadi kan nggak naik ya sebelumnya. Langsung aja kita gas. Aduh, masih dingin ya mesinnya. Kabel ya, ini coba kita gas. Ya stasioner aja udah 14 ya. 14. Yang output dari kiprok dia 13 ya, tapi nyampe di baterai dia di bawah 13. Kemungkinan kabel yang menuju ke baterainya dia kurang ya, jadi kita tambahin aja. Ya kabel plus ini ya mungkin terlalu tua ya, jadi kita tambahin aja. Ini kita kasih ke sini ya, kita paralelkan aja ya biar maksimal. Lepas ini yang ke atas sudah terlalu lapuk, mungkin harusnya ini nyabang ya, satu ke kontak, satu ke fuse, kemudian masuk keluar, kemudian ke kontak, yang satunya sebelum fuse dia langsung ke aki ya. Fungsinya saat misalkan baterai mati dia masih tetap hidup ya, meskipun aksesoris juga mati dia tetap hidup. Ini kita cabangin aja biar nggak masuk biar di bypass ya, langsung ke aki, nggak masuk ke kabel bodi dulu lama. Kabel bodi harusnya ini ke sini, sini dicabang ke, sebelum masuk fuse dia masuk ke aki ya. Kalau yang setelah fuse dia masuknya ke kunci kontak. Ini juga kabelnya udah mulai kapur-kapur ya, jadi curiga juga di kabelnya. Ini yang kabel warna merah ya, yang kita mau cabangin. Kita kelupas saja biar kelihatan. Masih kertas buat ngunci. Gini aja cukup.
Ini mau pakai sekun juga bisa, tak ambilin sekun dulu. Kita pasang. On. Dua belas 81 ya. Kesatan. Kuat. Kira harus bener karburatornya banjir. Kira harus bener kelistrikan karburatornya banjir. Bagus ya. Oke, ini kalau seperti ini dia nggak bakal mogok ya. Jadi penghiasannya aman, suplainya udah suplai dari 10 udah bagus, dikonvert lewat kiprok jadi tegangan DC bagus ya. Jadi kalau misalkan akinya mungkin ngedrop atau apa atau sudah jelek, dia motor masih tetap hidup ya. Sumbernya itu dari pengolahan spool ya, kiprok kemudian jadi DC ya. Oke, ini tinggal dirapi-rapiin aja. Mungkin bensinnya udah kosong ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.